Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan prosedur penanganan berdarah, yaitu KBI, KBE, dan KAA. Handscoon steril 3 pasang, larutan antiseptik dan klorin 0,5%, cairan infus RL, infuset, kateter nelaton, oksitosin 2 ampul, ergometrin, alat pelindung diri, tensimeter dan stetoskop, lampu sorot, sepuit 5 cc, jeli, kom tertutup berisi kapas cebok dan air DTT, tempat sampah medis dan non-medis. Melakukan kompresi bimanual interna. Beritahu ibu dan keluarga. Selamat sore Bu, di sini saya akan melakukan tindakan penanganan perdarahan karena Ibu mengalami perdarahan. Memakai alat pelindung diri. Cuci tangan sebelum tindakan. Mempersiapkan underpad dan mendekatkan bengkok. Memakai sarung tangan DTT atau steril. Mengosongkan kandung kemih. Dekontaminasi sarung tangan. Memakai handscoon panjang. Dengan lembut masukkan tangan dengan cara menyatukan kelima ujung jari ke introitus dan ke dalam vagina ibu. Periksa vagina dan serviks. Letakkan kepalan tangan pada fornix anterior, tekan dinding anterior uterus, sementara telapak tangan lain pada abdomen menekan dengan kuat dinding belakang uterus ke arah kepalan tangan dalam. Tekan uterus dengan kedua tangan secara kuat. Evaluasi keberhasilan. Jika uterus berkontraksi dan perdarahan berkurang, lanjutkan KBI selama 2 menit. Kemudian keluarkan tangan perlahan-lahan dari dalam vagina. Kemudian lanjutkan pemantauan ibu selama kala 4. Jika uterus berkontraksi namun perdarahan masih berlangsung, periksa bagian perineum vagina dan serviks, lihat apakah adakah laserasi. Jika ada laserasi, maka melakukan penjahitan. Kemudian, apabila uterus tidak kontraksi selama 5 menit, ajarkan keluarga untuk melakukan KBI. Letakkan satu tangan pada abdomen di depan uterus tepat di atas simfisis pubis.
Letakkan tangan yang lain pada dinding abdomen di belakang korpus uteri. Usahakan memegang bagian belakang uterus seluas mungkin. Lakukan gerakan saling merapatkan kedua tangan untuk melakukan kompresi pembuluh darah di dinding uterus dengan cara menekan uterus di antara kedua tangan tersebut. Berikan 0,2 mg ergometrin secara IM. Jangan berikan ergometrin pada ibu dengan hipertensi. Pasang infus dan berikan 500 ml larutan RL yang mengandung 20 international unit oksitosin. Pakai sarung tangan DTT dan ulangi KBI. Rujukan jika uterus tidak berkontraksi selama 1-2 menit. Kemudian, dampingi ibu selama rujukan. Teruskan melakukan KBI dan teruskan pemberian cairan IV. Baringkan ibu di atas ranjang, penolong menghadap sisi kanan pasien. Atur posisi penolong sehingga pasien berada pada ketinggian yang sama dengan pinggul penolong. Tungkai diletakkan pada dasar yang rata, tidak menggunakan penumpang kaki dengan sedikit fleksi pada artikulasio kokse. Raba pulsasi arteri femoralis dengan jalan meletakkan jari telunjuk dan tengah tangan kanan pada lipat paha, yaitu pada perpotongan garis lipat paha dengan garis horizontal yang melalui titik 1 cm di atas dan sejajar dengan tepi atas simpisis osium pubis. Pastikan pulsasi arteri tersebut dengan baik. Setelah pulsasi dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari dari titik pulsasi tersebut. Kepalkan tangan kiri dan tekankan bagian punggung jari telunjuk, tengah, manis dan kelingking pada umbilikus ke arah kolumna vertebralis dengan tegak lurus. Dorongan kepala tangan kanan akan mengenai bagian keras di bagian tengah atau sumbu badan ibu, dan apabila tekanan kepala tangan kiri mencapai aorta abdominalis, maka pulsasi arteri femoralis yang dipantau dengan ujung jari telunjuk dan tengah tangan kanan akan berkurang atau berhenti, tergantung dari derajat tekanan pada aorta. Perhatikan perubahan perdarahan per vaginam, kaitkan dengan perubahan pulsasi arteri femoralis. Bila perdarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut dan lakukan masase uterus oleh asisten, sehingga uterus berkontraksi dengan baik. Bila perdarahan berhenti sedangkan uterus tidak berkontraksi dengan baik, usahakan pemberian preparat prostaglandin. Demikian prosedur penanganan perdarahan KBI, KBE, dan KAA. Terima kasih dan semoga bermanfaat.